pembuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di pertemuan Waalaikumsalam. 5 di Smart Up. Kali ini dengan mentor cantik yaitu Mbak Jenny Ramandani. Kali ini Mbak Jenny udah nyiapin buat Tiu dan PR-PR sudah kami share semua di grup. Semoga teman-teman sudah mengerjakan sambil teman-teman mendengarkan dengan baik. Silakan nanti bisa dicatat apa-apa yang penting dan misalkan ingin bertanya, bisa bertanya ke Mbak Jenny dengan via WhatsApp juga, hari dan jamnya sudah saya share di grup juga karena Mbak Jenny juga ini, salah satu mentor yang banyak sekali agendanya. Buat teman-teman yang sudah pesan aplikasi dan belum masuk ke email, silahkan untuk WA saya ya, nanti saya langsung kirim link aplikasi Smart Apps-nya buat latihan soal-soal. Oke, untuk Mbak Jenny, saya beri khusus waktu ya, nonstop silahkan, nanti bisa di-handle dan aku alihkan jadi host dulu buat Mbak Jenny-nya. Oke. Boleh Mbak Jenny sambil, apa namanya, aku admit dan Mbak Jenny udah siap-siap, apa tuh namanya, materinya bisa nanti apa namanya, di-share ke aku ya, nanti saya juga bisa, kasih ke Mbak Jenny. Gimana Mbak Jenny udah ada muncul menu share screen? Udah, Bu, Oke. udah. Selamat Oke. mengikuti kegiatan untuk pembimbingan pada malam hari ini, pertemuan 5 dengan Mbak Jenny, materi tetap tes intelijensia umum. Silakan Mbak Jenny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita setelah kemarin pertemuan pertama, hari ini pertemuan kelima kita belajar lagi, tapi tentunya dengan subbab yang berbeda, yaitu tentang tes analisa verbal. Kalau kemarin kan kita numerikal, hari ini kita belajar tentang verbal. Tapi sebelum belajar, supaya belajarnya lebih berkah ya, mungkin saya persilahkan untuk berdoa masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Lalu kita mulai belajar hari ini. Berdoa dipersilahkan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja menuju materi tes analisa verbal ya. Hari ini saya sebelumnya kemarin sudah di-share, tapi ada beberapa soal yang mungkin ada yang salah ketik ya, tapi insya Allah tidak mempengaruhi jawaban dari soal tersebut gitu ya. Sebelumnya mohon maaf atas kesalahan ketik, tapi insya Allah hari ini kita benarkan dan nanti langsung kita bahas bersama-sama. Oke, apa sudah muncul? Sudah ya? Oke, langsung aja untuk tes analisa verbal. Oke, tes analisa verbal ini punya beberapa sub materi. Yang pertama adalah analogi, kedua sinonim, ketiga antonim, dan yang keempat pemahaman bacaan. Itu ya, biasanya kalau tes analisa verbal kita menemukan 3 submateri ini. Oke, sebelum saya masuk ke materi, kita harus tahu apa sih masalahnya dulu ya, masalah ketika yang kita hadapi ketika kita mengerjakan tes analisa verbal. Kebanyakan ketika ditanya apa kesulitan dari tes analisa verbal, yang pertama adalah gini, kata susah Kak, banyak kata-kata yang tidak dikenal atau banyak kata yang tidak dikenal atau cukup asing gitu ya di telinga kita. Sebenarnya sebagian besar istilah yang keluar di analisa verbal ini sudah banyak beredar di media, tapi di media elektronik kebanyakan ya. Oleh karena itu, mungkin nantinya untuk kelanjutan dari pelajaran hari ini yaitu kita serahkan lagi ke teman-teman untuk lebih banyak menambah pemeliharaan kata, bisa melewati baca-baca artikel gitu ya, baca artikel kalau misalkan tidak bisa di koran gitu mungkin bisa, sekarang kan zamannya elektronik lebih mudah ya,
nanti bisa saya kasih sedikit rekomendasi, video rekomendasi. Salah satunya saya punya 3 rekomendasi. Yang pertama itu Tempo. Mungkin teman-teman sudah biasa ya baca majalah, baca artikel di Tempo ya, atau Kompas, dan satu lagi Media Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita masuk ke tes analogi. Apa itu tes analogi? Tes analogi merupakan ujian untuk memahami hubungan antara kata yang sesuai dengan pola tertentu. Gitu ya. Dan tujuan tes analogi ini adalah yang pertama untuk menguji pengetahuan secara umum. Yang kedua, ketelitian jelian seseorang. Kebanyakan tahu hubungannya tapi kurang jeli gitu ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah masalah gitu ya ketika mengerjakan tes analogi ini. Yang kedua adalah kemampuan menalar, dan yang keempat adalah kemampuan berpikir secara singkat akurat. Kebanyakan ketika mengerjakan tes analogi itu sedikit membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Ini tuh hubungannya apa ya? Apa yang menghubungkan kata ini dengan kata ini tuh sebenarnya apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah tahu macam-macamnya, insya Allah kita tahu, oh kita bisa kira-kira gitu ya. Sebenarnya ini hubungannya apa ya? Hubungan antar kata ini terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah definisi, yang kedua jenis, yang ketiga fungsi. Misalkan saya kasih contoh satu fungsi, misalkan gunting, fungsinya untuk memotong kertas gitu ya. Nah, terus kalau misalkan cangkul itu fungsinya untuk mencangkul. Nah, itu kita harus tahu. Yang keempat adalah derajat. Terus karakteristik, yang keenam bagian dan akibat. Gitu ya. Kita masuk ke contoh saja biar lebih. Oke. Tips triknya nih kalau ketika kita mengerjakan tes analogi. Yang pertama adalah pastikan ruas kiri dan ruas kanan memiliki kesamaan pola. Jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik. Contohnya, alat dan fungsi sama dengan fungsi dan alat. Ini salah ya, seharusnya alat dan fungsi sama dengan alat dan fungsi kayak yang tadi saya contohkan. Yang selanjutnya adalah teruslah menambah pengetahuan tentang berbagai hal. Pengetahuan ini penting sekali karena kadang soalnya ini berkaitan dengan materi-materi yang ada di sekolah misalkan gitu ya. Ini cukup belajarnya harus continue nih untuk tips yang nomor 2. Yang selanjutnya adalah ini nih, kalau bingung gimana gitu ya. Kalau kita bingung, lanjut ke soal berikutnya. Jangan menghabiskan waktu pada satu soal. Kiranya penasaran sekali, tapi kita telah menghabiskan waktu dalam satu soal. Nanti yang kira-kira gampang malah tidak dikerjakan, itu kan malah kita jadi rugi gitu ya. Yang selanjutnya, bila telah menemukan hubungan kata tetapi masih mengalami kesulitan, maka buatlah kata-kata menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan analogi yang ada. Selanjutnya, hubungan kata harus memiliki urutan yang atau searah dengan soal. Contohnya ini, alat fungsi, fungsi alat. Tidak jauh berbeda. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, saya kasih satu contoh. Yang pertama, contoh ini. Cuaca titik-titik sama dengan fosil titik-titik. Wah, apa ini? Cuaca, coba kita hubungkan deh dari nomor 1. Cuaca, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika gitu ya. Cuaca biasanya diinfokan oleh BMK. Misalnya, fosil biasanya diinformasikan oleh museum. Bukan ya? Bukan ya? Coba yang kedua, cuaca, meteorologi. Oh, ya, ya, ya. Cuaca ini biasanya
dipelajari pada ilmu meteorologi dan fosil itu dipelajari oleh antropologi. Wah, ini berarti jawabannya adalah yang B gitu ya. Ini malah lebih mendetail gitu ya, berarti hubungannya adalah ilmu yang mempelajari. Nah, seperti ini. Jadi cuaca, analoginya adalah dipelajari pada ilmu gitu ya. Meteorologi dan fosil dipelajari pada ilmu antropologi, gitu. Selanjutnya ke tes sinonim. Tadi, untuk contoh, secara lengkap nanti kita sambil bahas soal ya, gitu ya. Tolong ini dimatikan dulu ya. Nanti kita tanya jawabnya di akhir saja. Oke, mohon maaf ya. Selanjutnya tes sinonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Nah, sinonim ini, jenis sinonim itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sinonim mutlak, sinonim mirip, dan sinonim selingkung. Selingkung ya. Kalau sinonim mutlak, saya langsung kasih contohnya. Misalkan yang mutlak, tampan itu sinonimnya cakap gitu ya, cakep gitu ya kalau kita bilangnya, tapi dalam bahasa Indonesia cakep. Yang kedua adalah semirip, membawa dan mengangkut gitu ya. Yang selanjutnya adalah sinonim selingkung, ayu, itu sama dengan manis gitu ya. Meskipun kadang ada yang bilang, oh kalau manis belum tentu ayu gitu ya, tapi ini masih satu lingkungan, bahasa kitanya masih satu lingkungan. Dikatakan sebagai sinonim selingkuh gitu. Oke. Selanjutnya, nah tips triknya gimana nih kalau misalkan pada tes sinonim? Yang pertama, bersahabatlah dengan mus besar bahasa Indonesia gitu ya. Wah ini nih jadi masalah. Kadang gini, wah Kak ada lebih dari 90.000 tema untuk KI edisi keempat tahun 2008. Itu tahun 2008 dan sekarang mungkin bisa lebih banyak. Ya kali tiap hari kita mantengin KBBI gitu ya. Wah, tapi ada satu jalan tengah, yaitu adalah dengan baca artikel minimal 1 hari 1 artikel. Itu secara tidak langsung menambah pembendaharaan kata kita gitu ya. Jadi tersimpannya itu secara sistematis, bukan secara dipaksa gitu. Untuk selanjutnya perkaya pembendaharaan kata dalam bahasa asing. Ini juga penting, bisa diakali dengan baca artikel atau baca buku-buku gitu ya, buku-buku dalam bahasa asing. Yang selanjutnya adalah jangan memilih kata yang memiliki bunyi yang sama, mirip dengan soal gitu. Nanti ada beberapa contoh yang di latihan kemarin nanti bahas. Ini ada contohnya. Yang terakhir adalah hindari menghabiskan waktu pada satu soal karena penasaran gitu. Oke, saya kasih satu contoh, misalkan likuidasi, itu persamaannya dengan apa? Mungkin beberapa asing gini, likuidasi kok serada asing gitu ya. Tapi sebenarnya likuidasi ini kalau misalkan buat teman-teman atau kakak-kakak yang ada di perusahaan mungkin ini sudah tidak asing, tapi untuk yang berada di lingkungan di luar perusahaan biasanya sedikit asing gitu ya. Nah, likuidasi itu apa? Likuidasi itu berasal dari kata liquidate. Proses pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban pada kreditur. Itu. Berarti apa nih jawabannya? Pembubaran yang B. Gitu. Oke. Itu ya.
lanjutkan. Nah, untuk tes antonim. Kalau ditanyain antonim itu apa, pasti udah, "Oh, tahu Kak, lawan kata," gitu ya. Secara, kita maknai, antonim itu dimaknai sebagai kata yang berlawanan makna dengan kata lain, seperti kata pandai merupakan antonim dari kata bodoh, gitu ya. Untuk antonim ini, eee, ada jenis antonim itu ada 5, yang pertama adalah antonim kembar. Apa ini antonim kembar? Yaitu merupakan kata yang bertentangan satu sama lain, gitu. Jadi emang benar-benar bertentangan gitu ya. Yang selanjutnya yaitu antonim hierarkis, yaitu mengandung pengertian sebuah kata yang mempunyai makna yang bertentangan namun berada dalam posisi bertingkat, gitu. Selanjutnya ada antonim majemuk, yaitu antonim yang bertentangan kata. Contohnya kalau antonim majemuk itu orang yang tidak suka bernyanyi, itu mencakup pengertian bahwa orang tersebut tidak suka bernyanyi, namun suka kegiatan lain gitu. Terus ada antonim relasional dan antonim gradual gitu. Ya, tips-triknya gimana? Yang pertama adalah kebanyakan itu kalau misalkan habis ngerjain sinonim, dikasih, soal antonim tuh masih tersettingnya adalah mengerjakan sinonim, jadi belum move on gitu ya. Nah, hati-hati, lihat, ketika mengerjakan harus mengingat tanda ini nih, tanda lawan kata atau tanda antonim gitu ya. Yang pertama, ingat Anda sedang mencari lawan kata dari sebuah kata. Yang kedua, jika dalam maaf ini tipe ya. Jika dalam pilihan ganda terdapat kemiripan arti, maka pilih yang paling beda. Gitu ya. Yang selanjutnya, jika dalam pilihan ganda terdapat dua kata yang berlawanan, kemungkinan besar jawabannya adalah salah satu jawabannya. Adalah salah satunya gitu. Yang terakhir adalah perkaya perbendaharaan kata. Misalkan gini, ada kata lanau. Kita sama sekali tidak tahu lanau itu apa gitu ya. Kita langsung cek aja nih jawabannya. Berlumpur, becek, basah, lempung, dan kering. Kalau berlumpur, becek, basah itu kan kita tahu mirip kan ya. Maksudnya sesuatu tanah basah gitu ya. Tanah basah nanti jadinya berlumpur atau basah. Nah, satu lagi lempung. Dan pada kering. Ini beda sendiri gitu dari empat ini. Oh, walaupun kita tidak tahu arti lanau, kemungkinan besarnya adalah kering adalah lawan kata dari lanau. Nah, kalau secara KBBI, lanau itu memiliki arti apa? Berlumpur, becek, kepingan yang lebih dari pasir halus gitu ya. Maksudnya bagian kecil mungkin ya. Apa ya? Mungkin hampir sama dengan becek kali ya. Gitu ya. Lanau. Oke, berarti jawabannya adalah yang kering. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya tadi kita udah ada analogi, ada sinonim, ada antonim, dan satu lagi ada pemahaman bacaan. Nah, biasanya nanti disediakan bacaannya seabrek, pertanyaannya terakhir gitu ya, gitu ya. Kita sia-sia membaca banyak sekali gitu ya, pas ketemu soal gitu ya. Nah, untuk pemahaman bacaan, pengertiannya adalah pemahaman bacaan merupakan salah satu tes yang pengerjaannya berkaitan dengan bacaan atau teks yang disajikan. Nah, biasanya untuk pemahaman bacaan, semua jawabannya sudah ada dalam teks, kecuali pada lingkup soalnya ada yang ketata bahasan EYD. Di soalnya itu nggak ada, tapi
kita harus paham tentang EYD itu sendiri, ejaan yang disempurnakan gitu ya. Yang selanjutnya ada sinonim dan antonim. Nah, pada pemahaman bacaan ini, kadang soalnya juga ditanyakan sinonim dan antonimnya. Itu. Ketiga adalah pemahaman bacaan, ide pokok, penentuan judul, informasi yang disampaikan. Jadi dari bacaan itu ditanyakan judulnya, kita suruh judul kira-kira yang cocok apa gitu ya. Ide pokok pada paragraf ketiga, kedua itu apa gitu ya. Jadi tips triknya ada yang pertama adalah banyak kegiatan membaca buku. Yang kedua, perbanyak pembendaharaan kata, tidak jauh berbeda. Yang ketiga adalah pelajari materi-materi tentang ketatabahasaan bahasa Indonesia. Dan satu lagi, kalau misalkan ada bacaan banyak gitu ya, alangkah lebih baiknya baca soalnya dulu, baru dibaca teksnya. Itu bisa jadi trik kalau misalkan bacaannya sangat banyak, ternyata yang ditanyakan misalkan ide pokok paragraf ketiga, kita kan nggak usah baca paragraf pertama dan paragraf kedua gitu kan ya. Jadi kita langsung menuju ke paragraf yang ketiga gitu, misalkan. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pengelompokan kata. Ini materi yang terakhir. Untuk pengelompokan kata, gini nih. Peserta diminta untuk memahami makna suatu kata dan penggolongan apakah ada dalam satu kelompok atau bukan. Saya kasih satu contoh. Kalau contoh yang pertama adalah contoh yang umum kita ketahui. Misalkan televisi, setrika, wajan, radio, kulkas. Kita tahu. Ini umum. Kita tahu ya, oh televisi butuh listrik gitu ya, butuh dicolokin gitu ya. Setrika butuh dicolokin. Radio butuh dicolokin, kulkas juga butuh gitu. Tidak. Ini umum. Kita tahu gitu ya. Tapi coba kita lanjut ke soal nomor 2. Disentri, area, oke. Dengar suara saya? Jelas? Koneksinya biasa hilang. Covid. Wes Oke. nanggone. Masih jelas? Masih jelas ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah disentri, malaria, selesma, desma, dan gastritis. Gitu ya. Nah, di antara 5 ini kita baru tahu ledesma adalah bukan nama penyakit. Oh, ternyata ini nama-nama penyakit gitu ya. Kita tidak akan tahu kalau kita belum pernah mempelajari gitu ya. Nah, caranya apa? Ya ini, pengelompokan kata ini benar-benar menguji seberapa banyak pembendaharaan kita gitu ya. Jadi untuk pengelompokan kata, trik khususnya adalah tetap membaca dan sering mengerjakan soal yang berkaitan dengan pengelompokan kata. Kadang nih, tidak sedikit atau banyak ya, banyak soal yang muncul itu adalah yang pernah kita kerjakan gitu ya. Setidaknya kalau berbeda, mungkin adalah sedikit dimodifikasi. Nah, oleh karena itu, memperbanyak pendaharaan kata, saya ulangi sekali lagi, memperbanyak pembendaharaan kata adalah kunci untuk lulus pada tes verbal gitu ya, analisa verbal gitu. Nah, kita langsung menuju ke pembahasan tugas TIU ya. Biar kita bahasnya lebih detail gitu ya. Satu persatu, saya ganti biar lebih detail. Oke. Oke. Kelihatan ya? Terbaca?
sedikit saya revisi dulu. Untuk analisis verbal, untuk nomor 8 itu bukan konsensin tapi konsensi gitu ya. Oke. Kita langsung bahas dari soal nomor 1. Mungkin ada yang sudah menemukan jawabannya ya, sambil dicocokkan ya. Tongkat titik-titik sama dengan titik-titik hitung gitu ya. Coba kita yang pertama, tongkat tua, tongkat untuk orang tua, mungkin ya, pelajar menghitung. Sepertinya bukan ya. Yang selanjutnya, tongkat aluminium, mungkin bahan ya, tongkat berbahan aluminium, tapi belum tentu ya. Tapi coba matematika hitung. Kurang cocok ya. Selanjutnya, jalan, tongkat jalan, berarti tongkat alat untuk membantu berjalan gitu ya. Kalkulator, alat bantu untuk menghitung. Nah, betul. Berarti yang mungkin adalah jalan, kalkulator. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Dengan analogi adalah alat bantu. Tongkat alat bantu berjalan dan kalkulator adalah alat bantu untuk menghitung. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Surat perjanjian titik-titik sama dengan titik-titik cukai. Coba kita lihat ya. Surat perjanjian titik-titik cukai. Surat perjanjian untuk taat bayar untuk cukai. Nah, ini nih. Surat perjanjian itu untuk apa sih? Nah, cukai itu apa? Untuk melegalkan sesuatu biasanya ya. Mungkin ini. Surat perjanjian dianggap legal jika ditempeli materai. Gitu ya. Dan rokok dianggap legal jika ditempeli oleh cukai. Gitu ya, biasanya di itu ya. Nah, jawabannya adalah, analoginya adalah, kalau yang pertama tadi ini adalah alat bantu. Gitu ya. Kalau yang analoginya alat bantu. Kalau ini adalah analoginya yaitu apa? Dianggap legal jika ditempeli gitu ya. Nah, ini bisa. Nah, ini adalah salah satu ketika kita hubungkan dengan kata-kata kita sendiri gitu ya. Berkaitan. Nah, untuk selanjutnya daftar pustaka gitu ya. Titik-titik daftar pustaka sama dengan pesta titik-titik gitu ya. Daftar pustaka. Oh, di akhir ya. Di akhir biasanya terdapat daftar pustaka. Di pesta biasanya berakhir bahagia gitu. Belum tentu ya. Yang selanjutnya misalkan buku diakhiri oleh daftar pustaka. Pesta diakhiri dengan foto bersama, misalkan ya. Foto bersama. Ini mungkin. Coba kita lanjut ke selanjutnya. Ada aturan, misalkan aturannya, ada aturan untuk pembuatan daftar pustaka. Pesta pakem.
Kita lanjut coba. Bab daftar pustaka. Bab daftar pustaka. Oh, setelah bab ada daftar pustaka. Misalkan ya pesta diakhiri dengan pengantin. Enggak ya. Menulis harus ada daftar pustakanya. Pesta harus ada undangannya. Nah, kira-kira yang mana ini? Apakah yang E ataukah yang B gitu ya? Tapi lebih condongnya adalah buku ya. Buku diakhiri daftar pustaka, biasanya pesta diakhiri dengan foto bersama, gitu ya. Nah, jawabannya yang B. Gitu. Dengan analogi diakhiri. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 4 yaitu pelukis titik-titik, titik-titik. Nah, hubungan apa ya kira-kira nih? Pelukis penyair adalah dua-duanya profesi gitu ya. Pelukis biasanya ini adalah ahli buat gambar gitu ya. Dan penyair adalah ahli pembuat puisi gitu ya. Berarti analoginya apa? Analoginya adalah ahli pembuat gitu. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah analogi. Sekarang kita masuk ke sinonim. Kok nggak ada kata-kata sinonim? Nah, kata-kata sinonim biasanya ini ditandai oleh tanda ini. Apa? Sama dengan. Oh, berarti yang ditanyakan adalah sinonim. Rancu itu sinonimnya apa? Rancu. Rancu ini kalau di KBBI dia masuknya ke apa ya? Tidak teratur, campur aduk gitu ya. Berarti kalau rancu ini masuknya ke apa? Hancur. Oh, rancu hancur, kacau, cemar, tertib, atau kotor gitu ya. Berarti kalau misalkan tidak teratur itu masuknya ke apa? Masuk ke kacau. Rancu, kacau. Nah, selanjutnya adalah nomor 6. Komposit. Apa ini komposit? Komposit itu kita langsung gitu ya. Nah, tadi kan syaratnya adalah ketika kita mencari sinonim, biasanya itu kata-kata yang mirip itu bukan sinonimnya. Contoh nih, komposit. Jangan langsung, oh, komposit. Mungkin mirip dengan kata komponen gitu ya. Ternyata ini salah. Komposit itu bukan komponen. Dan komposit itu bukan kompos gitu ya. Kompos itu apa? Pupuk kandang gitu ya. Dimatikan dulu ya. Komposit itu bukan juga kompos. Ini pupuk kandang maksudnya ya. Pupuk kandang. Lebih dari satu. Nah, ternyata komposit itu memiliki persamaan kata atau sinonim yaitu kecampuran. Oke, lanjut ya. Oke, yang selanjutnya adalah kedap. Biasanya kalau kedap itu apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bingung, coba kita ingat-ingat dengan kata-kata sehari-hari yang banyak kita tahu. Kedap. Oh, kedap udara gitu ya. Kedap udara. Berarti apa ya gitu ya. Oh, kedap rapat mungkin ya. Kalau misalkan botol kedap udara gitu ya. Atau kemasan kedap udara. Dia lebih
memiliki persamaan apa? Rapat gitu ya, bukan jarang. Kalau jarang itu lebih ke kayak terbuka gitu ya, tidak rapat gitu ya malahan ya. Besar, besar itu lebih ke ukuran. Nah, terus ada lagi anti, tahan. Bentar saya. Nah, berarti yang masuk adalah yang rapat itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi salah ya. Di tulisan mungkin ada masih tulisannya konsensin. Konsensin, apa itu konsensin? Kalau mungkin dari antara teman-teman sudah buka ya konsensin. Oh, konsensin itu artinya pengakuan gitu ya. Kalau buka KBBI langsung ketemu ya. Oh, konsensin pengakuan. Nah, itu adalah salah satu fungsi kita mencari dimudahkan mencari persamaan kata lewat KBBI. Gitu. Pengakuan, perjanjian, kelonggaran pertemuan dan pemilihan. Nah, selanjutnya nomor 9 komputasi. Persamaannya itu dengan apa gitu ya? Komputasi, di sini lihat komputasi. Komputasi itu adalah ilmu tentang komputer. Ada langsung ya, yaitu yang kalau pemotongan, amputasi ya, bukan ya. Canggih lebih ke mutakhir. Perhitungan itu bisa masuk aritmetik, itu perhitungan. Komponen elektronik. Untuk komponen elektronik ini macam-macam ya, biasanya apa ya? Bisa masuk ke hardware atau software kalau komponen lebih ke situ. Tapi mungkin ada persamaan lainnya gitu ya. Nah, komputasi, ilmu tentang komputer. Nah, ini masuknya ke dalam persamaan kata, masuk ke definisi. Dia masuk juga dalam definisi juga bisa. Definisi komputasi itu apa gitu. Kita lanjutkan nomor 10. Pasca. Oh. Ini ada pra, ada pasca gitu ya. Kalau pasca. Nah, di sini kita bisa lihat tolong di-unmute dulu, di-mute dulu, di-mute dulu ya. Oke. Untuk pasca. Untuk pasca, coba kita lihat. Pasca itu kan setelah ya. Setelah. Oh. Oke, tolong di-mute dulu ya. Sedikit lagi. Oke, untuk pasca, ini ada kata sekarang, sesudah, sebelum, terlambat, dan setelah. Oh, kalau pasca biasanya pasca kegiatan gitu ya, kalau kita sering dengar, oh berarti sesudah kegiatan. Itu persamaan. Kita ingat, kita mau mencari perbedaan. Nah, yang biasanya digunakan adalah ini, lawan katanya ya, atau antonimnya ya. Ada yang, ini kan sebenarnya satu makna nih. Sesudah, terlambat gitu ya, pasca sudah terlambat, berarti kan setelah kegiatan gitu ya, setelah. Berarti yang masuk apa? Sebelum. Lawannya adalah sebelum. Sekarang atau sebelum gitu ya, kalau pasca gitu ya. Coba dihubungkan, kalau kita hubungkan, kalau misalkan pasca kegiatan, berarti lawan adalah sebelum kegiatan. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 11. Perintis. Oh, kalau perintis ini lumayan sering kita dengar ya. Perintis, apa itu perintis? Pionir. Oh ya, yang mendirikan gitu ya. Orang yang mengerjakan sesuatu yang pertama gitu ya.
Oh, perintis, pionir ini sama. Juga perintis ini juga bisa dikatakan sebagai pendahulu gitu ya. Dikatakan juga sebagai penemu. Dan bisa juga dikatakan sebagai pengawal atau orang memulai. Berarti lawannya apa? Oh, kalau seperti ini gampang banget ya. Berarti jawabannya adalah apa? Pewaris. Tuh. Oke, selanjutnya untuk eksak. Untuk biasanya pelajaran eksak gitu ya, fisika eksak ya. Nah, eksak itu kita lebih ingatnya dengan sebagai ilmu pasti. Oh, berarti eksak itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang tentu, sesuatu yang mutlak. Berarti apa? Pasti, ini iya, mutlak itu iya. Nah, ini nih, suram. Suram itu apa? Suram itu sesuatu yang kalau masa depan suram gitu ya, masa depannya tidak jelas gitu ya. Tentu. Nah, ada dua ini. Bingung ya? Eksak, berarti dia masuknya ke yang mana gitu ya? Oh, eksak itu kan lebih ke tidak tentu, tentu sesuatu yang pasti. Berarti lawan katanya adalah tak tentu. Gitu. Lebih ke tak tentu. Kalau suram itu hampir mirip tapi kurang baku ya. Selanjutnya adalah elusif. Elusif itu apa? Elusif itu nama lainnya adalah sulit dimengerti. Sulit atau sukar dimengerti. Berarti lawannya gampang banget. Berarti apa? Mudah dimengerti. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi pada materi ini pengelompokan kata saya kasih terakhir, tapi di sini sesuai urutan biasanya habis sinonim, antonim, biasanya langsung analogi, sinonim, antonim, baru masuk ke pengelompokan kata. Nah, coba kita lihat. Bumi, bulan, bumi, Venus, Mars, dan Neptunus gitu ya. Oh, ini masuk ke dalam kategori nama-nama planet. Sedangkan bulan adalah nama apa? Nama satelit. Oh, berarti yang paling beda sendiri apa? Yang bulan. Gitu. Berarti jawabannya adalah bulan. Yang tidak termasuk dalam lingkup kelima ini. Selanjutnya, nah, kerbau. Oke, kerbau. Ada kerbau, ada kasuari, ada monyet, ada paus, ada kucing gitu ya. Ini masuknya ke dalam kelompok apa gitu. Coba, kerbau, monyet, dan kucing. Ini adalah kelompok mamalia, kerbau gitu ya. Mamalia. Kalau kasuari masuknya apa? Berarti yang paling beda adalah yang kasuari. Dia bukanlah mamalia gitu. Mama siapa ya? Modern, terakhir, dan elegan gitu ya. Coba kita lihat bahwa yang terbaru, yang termutakhir ini sama ya. Biasanya yang terbaru, yang termutakhir gitu ya. Terus modern itu kan sesuatu yang baru gitu ya. Dan biasanya yang terakhir gitu ya. Maksudnya yang terakhir di sini adalah yang bagus gitu ya. Oh,
yang membedakan adalah apa? Ini elegan. Elegan itu belum tentu terbaru, gitu ya. Dia malah tidak masuk ke dalam keempat kategori ini. Tuh. Nah, kita tinggal sedikit lagi nih. Nomor 17. Oke, ini ada bacaan paragraf gitu ya. Kita disuruh mencari jawabannya gitu ya. Sedangkan waktu kita untuk tes analisa verbal ini sedikit gitu ya. Berarti ketika kita menemukan soal seperti ini, yang pertama adalah kita lihat soalnya dulu aja. Kita lihat unsur huruf yang dimaksud dalam kutipan berita tersebut adalah, oh, siapa ya? Jadi istilahnya, nah, tokoh utamanya itu siapa gitu ya? Siapakah yang berperan paling banyak dalam artikel ini? Oke, berarti dibaca ya. Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) mendesak pemerintah menghapus kriminalisasi antara guru swasta dan guru negeri. Hal ini karena antara guru swasta maupun negeri sama-sama berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PGSI gitu ya. Di sini juga ada tulisan selain itu PGSI. Oh, berarti jawabannya apa nih? Kita sudah punya. PGS siapa? PGSI. Gitu. Gitu ya. Jadi, nah selanjutnya kita lanjut nomor 18. Kata diskriminasi dalam teks tersebut memiliki makna diskriminasi. Oh, kita tanpa membaca sudah tahu dong diskriminasi itu apa gitu ya. Coba kita lihat, diskriminasi persamaan derajat. Wah, ini kebalikannya ya. Antonimnya ya. Tidak sesuaian, melemah, perbedaan pendapat. Yang kelima adalah perbedaan perlakuan. Oh, jawabannya adalah yang E. Tapi coba jangan langsung jawab, oh ini perbedaan perlakuan gitu ya. Coba kita cek, kita kembalikan kepada bacaannya. PGSI melihat pemerintah masih melakukan diskriminasi terhadap guru swasta gitu ya. Berarti kalau tadi apa? Perbedaan perlakuan. Oh, coba kita masukkan. PGSI melihat pemerintah masih melakukan perbedaan perlakuan terhadap guru swasta. Cocok ya? Gitu. Nah, wah ini sudah tidak berkaitan dengan tidak. Berikut ini kalimat efektif yang benar adalah, yang poin A. Untuk kalimat efektif biasanya itu akan kita dapatkan pertama karena kita sudah mempelajari EYD misalkan. Yang kedua adalah biasanya kalau kita baca artikel atau karya ilmiah yang karya ilmiah gitu ya, bacaan yang sesuai dengan EYD, ini biasanya tanpa mempelajari pun kita sudah bisa membedakan. Tapi biar lebih mantap dan lebih yakin ketika menjawab, perlu baca, mempelajari EYD kembali, gitu ya. Yang poin A, Lutfi berwisata dan sekaligus berbelanja. Nah, dan sekaligus, ini boros kata, gitu ya. Warga membersihkan selokan agar supaya tidak banjir ketika hujan. Agar dan supaya ini sama, satu aja. Meskipun kesedihan menyelimuti hati, ia tetap tegar. Bentar. Internetnya, oke. Ini bisa jadi tulis. Meskipun kesedihan menyelimuti hati, ia tetap tegar, gitu ya. Selanjutnya, jika ada waktu luang, nah ini nih,
Boleh, kan boleh ini. Ini bukan kata yang apa ya? Kata yang baku nih. Jika ada waktu luang. Jika silahkan mampir ke gubuk saya. Ini bukan kata itu nih. Ini bisa dirubah ini. Jika waktu luang ke gubuk saya. Tidak cocok. Bukan apa? Bukan bahasa yang baku ya. Perjalanan ini dapat ditempuh dengan beberapa macam cara. Nah, beberapa macam cara ditempuh. Beberapa. Berarti jawabannya adalah yang C gitu ya. Jawaban yang C. Ini kelihatan. Jawaban yang C. Oke, untuk yang terakhir. Kemarin di teman-teman mungkin di sini ada tulisan halaman 20, tapi kok halaman 20 nggak ada mengacu. Sebenarnya itu tidak berpengaruh pada apa ya? Pada soal gitu ya. Itu nggak ngaruh. Oke, sekarang coba kita lihat. Berikut ini penulisan akronim, singkatan ya. Yang tepat adalah, coba kita kulas satu-satu. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik di tiap belakang singkatan. Jabatan, misalkan apa? Gelar juga masuk ya, diakhiri dengan kata nih, M.Hum, titik. Saudara, titik. Wah, ini kurang titik nih. PT, titik. Nah, ini sudah salah gitu ya. MBA. Selanjutnya, singkatan nama resmi, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumentasi resmi yang terdiri atas gabungan huruf, awal kata ditulis dengan huruf kapital. Contohnya ini ya, misalkan MBA gitu ya, di huruf besar semua. PGRI gitu ya, ditulis huruf semua. Huruf besar semua gitu ya. Ini sudah benar. PGRI sudah benar. Nah, ini salah nih. MPD, P-nya kok kecil gitu ya. D-nya tidak diakhiri dengan titik. Ini juga salah. Gitu ya. Selanjutnya yaitu singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Oh, misalkan YTH, Y-nya besar, T-nya. Misalkan kepada K-nya besar diakhiri dengan tanda titik, ini juga salah nih. Yang, oh YG nggak boleh ya. Tanda tanya bukan, nggak boleh. Terus SPD tetap benar, YBS Y-nya juga salah. Sisa apa? Sisa yang C ya. SE titik benar, koma K besar, UL titik, koma benar, PGRI hurufnya besar semua, tanggal benar, kepada gitu ya, titik. Berarti yang benar adalah yang C. Begitu. Nah, sekiranya itu saja pembahasan hari ini dan materi kali ini. Nanti untuk jawabannya secara lengkap nanti akan saya share soal beserta jawaban yang tadi satu ya, konsensin tadi tipu N-nya gitu ya. Nanti benarkan. Nanti saya share secara lengkap gitu ya, lewat Kak Yunina gitu ya. Itu. Oke. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan. Masih
lumayan banyak nih, waktunya masih 30 menit. Bisa kita gunakan tanya jawab terkait materi ini terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan kita masih punya sedikit waktu atau masih punya banyak waktu, kita bisa lanjutkan untuk tanya mungkin yang kemarin kurang paham gitu ya. Tapi sekarang kita fokus dulu untuk yang verbal ini dulu, gitu ya. Oke, baik. Saya persilahkan, mungkin ada yang mau bertanya terkait materi ataupun terkait soal pembahasan gitu ya. Nggak ada ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup banyak ya. Ini sepi sekali ya. Oke, kakak-kakak yang ingin bertanya silahkan bisa hidupkan mikrofonnya atau bisa nulis di kolom chat, diberikan kepada Kak Jenny, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Tapi kalau dirasa cukup nanti Kak Jenny kita bisa share langsung materinya di grup aja mungkin ya, nanti bisa sambung lagi ke via WA dengan Kak Jenny. Ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa hidupkan speaker-nya. Kak Faka kayaknya menghidupkan speaker mau bertanya langsung boleh silakan Kak. Kak Faka Yulia Nur Zahra? Oh tidak. Untuk, ini Kak Lambang ada pertanyaan nih yang udah heboh terus tadi Kak Jenny, masuk ke sini salah klik link. Karena ini untuk, manajemen langsung share link-nya kan di via 567 ya, biar kita langsung share gitu, ternyata dia ngekliknya link yang ke-7 gitu. Tadi yang elusif apa ya Kak, tadi sinyal buruk, bisa, Kak Jenny lihat di Zoom grup chat untuk pertanyaan dari Kak Lambang. Oh iya. Oke, untuk elusif. Elusif itu artinya sulit dimengerti. Gitu ya. Elusif itu sulit dimengerti, berarti lawan katanya atau antonimnya adalah mudah dimengerti. Gitu. Sudah terjawab ya? Oke. Oke, bagi teman yang lain silahkan yang ingin bertanya bisa hidupkan mikrofonnya. Kak Faka, halo Kak Faka. Halo, Kak. Ya, bisa langsung bertanya silakan. Mungkin belum mau bertanya dulu, soalnya ini tadi audionya pecah gitu. Jadi, Kak, untuk 18 ini apa ya tadi ketinggalan pas nomor itu? Oke, nomor 18. Oke, sambil dilihat ya. Untuk nomor 18, saya sambil share deh. Atau sudah itu. Untuk nomor 18, kata diskriminasi dalam teks tersebut memiliki makna perbedaan perlakuan, gitu ya. Didiskriminasi gitu ya. Jawabannya adalah yang E, perbedaan perlakuan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Ika Isna ya. Kak, kalau ada jawaban yang hampir sama, artinya seperti soal tadi, apa pertimbangan untuk memilih jawabannya? Oke, saya kasih yang misalkan pertimbangan. Yang eksak deh. Gitu ya. Eksak lawan katanya apa? Misalkan ada, misalkan eksak itu kan pasti gitu ya. Lawan katanya, oh kalau pasti, oke saya share screen ya. Untuk soal ini. Oke. Misalkan misalkan yang eksak gitu ya. Eksak itu kan pasti, paham, mutlak, tapi ada kata tak tentu, ada kata suram gitu ya. Timbangannya apa untuk yang meyakinkan jawaban kita gitu ya.
pilihlah yang paling mendekati dengan lawan katanya. Pilihlah yang paling dekat gitu ya, paling dekat mendekati benar gitu. Jadi kan suram itu sama-sama tak tentu gitu ya. Tapi kan dalam kebahasaan gitu ya, oh masa depan suram, nggak jelas gitu ya. Sedangkan eksak itu jelas. Ini apa ya? Tingkat ibaratnya kalau ada tingkat jawaban itu tuh ada nomor 1, ada yang nomor 2. Nah, ini nih lebih ke yang ketak tentunya gitu. Jadi pilihlah yang paling dekati gitu ya. Pilihlah yang paling mendekati. Bentar. Ini nih, bentar. Nah, kalau misalkan ada tadi itu ya, ada kemiripan arti, maka adalah pilih yang paling berbeda gitu caranya. Gitu ya. Yang bikinnya itu adalah pilih yang paling berbeda. Gitu sih. Gitu ya. Kak, untuk nomor 7 itu kan ada PGSI gitu ya. Ada guru negeri ataupun swasta. Tips menjawab soal seperti ini apa ya gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanyakan siapa gitu ya. Unsur misalkan nomor 17 nih. Unsur who atau siapa yang maksud dalam kutipan berita tersebut adalah, jadi kalau kasarnya gini, kalau dalam penokohan itu kan ada yang peran utama, ada peran pendukung gitu kan. Kalau ditanyakan siapanya secara umum, maka kita ambil yang paling peran utamanya dong. Pilih peran utamanya dulu, bukan peran pendukungnya. Kecuali pertanyaannya siapa ini secara mengerucut, misalkan siapakah yang mengalami diskriminasi gitu ya. Itu kan jelas, oh yang diceritakan di sini adalah guru swasta. Tapi kalau ditanyakan secara umum, misalkan siapa yang dimaksud dalam kutipan berita tersebut, berarti dipilih adalah yang menjadi sorotan utamanya gitu. Itu sih. Semoga paham ya, Kak ya? Gitu. Oke, yang ingin bertanya lagi silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya bisa nulis di Zoom group chat atau teman-teman bisa langsung buka mikrofonnya. Yuk, mumpung masih ada waktu silahkan. Sulit sekali ya. Sepertinya untuk tes analisa verbal ini teman-teman tidak mengalami banyak kesulitan daripada ketika numerik ya. Kak ini saya sudah bisa gitu ya. Tidak kesulitan yang dialami tidak terlalu apa ya, tidak terlalu besar gitu ya. Gitu. Oke, mungkin sedikit karena menunggu untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang sudah, oh Kak, saya sudah mengerjakan yang tes latihan TIU yang 2 yang sudah di-share. Kok banyak yang apa ya, salah ketik ya Kak gitu ya. Oke, untuk yang tes TIU 2 untuk silogisme nanti mungkin akan sebenarnya tidak jauh berbeda, soalnya sama persis, cuma untuk yang terjadi kesalahan ketik nanti sudah dibenarkan, nanti di-share lagi gitu ya. Di-share ulang
dengan insya Allah tulisannya lebih apa ya, kesalahan ketiknya bisa lebih lebih dimaklumi gitu ya daripada yang kemarin gitu. Gitu ya. Nanti mungkin saya titipkan kepada Kak Yunita buat nge-share yang soal yang TIU 2 yang tentang silogisme nanti di-share ulang gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, kesulitannya ada di hafalan. Tips hafal sehari harus menghafal berapa, Kak? Gitu. Gini, saya bercerita pengalaman saya. Saya juga tipe orang yang kalau menghafal itu susah. Caranya biar menghafal dan hafalannya itu awet adalah menjadikan bahasa atau kata-kata itu kita konsumsi setiap hari. Jadinya apa? Baca buku. Yang kedua apa? Baca artikel. Yang ketiga apa? Banyak pengendaraan kata. Dan misalkan kakak misalkan tips hafalan harus menghafalkan berapa Kak gitu ya. Ya saya serahkan ke teman-teman. Kalau teman-teman punya target sehari minimal menghafal 30 kata, lawan kata. Ya silakan kalau misalkan teman-teman mampu gitu ya. Tapi gini, kalau misalkan hari ini misalkan menghafal 20 kata, misalkan targetnya banyak-banyak dulu deh, 10 kata sinonim, 10 kata antonim. Kegiatan menghafalnya ini harus continue, jangan lanjut nih, hafal kita seminggu ngafalin terus. Tapi pas setelah seminggu itu apa ya, menurun, keinginan menghafalnya menurun gitu ya. Ya kalau sesuatu yang dihafal hanya hafal ibaratnya textbook gitu ya, ya akan hilang gitu loh. Ada pengulangan ya percuma kita udah susah ngafal tapi ternyata tidak continue. Kalau misalkan Kak Fitria ya, Kak Fitria ini emang mau menghafal, silahkan dihafalkan. Misalkan sehari 10, misalkan cukup yo dan Fitria sanggup untuk istilahnya istiqomah ya dan konsisten, dipersilahkan 10 sampai 20 insya Allah cukup. Artinya setiap hari ya, setiap hari. Dan itu sudah dihitung sama pengulangan kata. Maksudnya minggu ini ngafalin ini, minggu ini ngafalin ini gitu ya. Tapi nanti di minggu terakhir diulang lagi dari awal gitu ya, biar nggak lupa. Itu boleh. Dan seberapa banyak hafalan itu, misalkan yang kakak targetnya bisa menghafal 7.000 kata, ya berarti kalau kakaknya punya waktunya 30 hari, berarti tinggal misalkan 7.000 kata itu dibagi dengan 30 hari itu, berarti kakak punya target sendiri gitu. Silahkan targetkan sendiri saja, karena target saya dan target kakak mungkin berbeda gitu. Tapi itu kalau saya sih lebih suka membaca artikel daripada menghafal. Jadi membaca artikel. Kebanyakan yang sekarang sedang gencar kan dari Tempo ya, Tempo dan media Indonesia itu sering banget mengeluarkan artikel-artikel yang kata-katanya itu yang jarang kita ketemui gitu lah. Secara tidak langsung ketika kita membaca kita nggak ngerti artinya, kita langsung buka KBBI gitu ya. Wah ini sih artinya apa misalkan ya. Misalkan ada kata apa? Yang simpel deh misalkan BMKG gitu ya. Oh saya tuh sering dengar BMKG, tapi tuh saya nggak tahu BMKG itu kepanjangannya apa. Nah mulailah iseng-iseng membuka KBBI untuk kepentingan kita gitu. Oke, selanjutnya adalah apa ini? Kak, cara memahami dan membedakan kalimat efektif gimana ya? Oke, kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang kalau kasar tidak boros kata. Pertama, yaitu
ketika ada misalkan sebenarnya ini ada ya banyak ya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Coba nanti sambil dibuka lagi, tapi sedikit saya jelaskan ya. Misalkan gini, kata ada banyak anak-anak. Banyak itu sudah kata jamak atau majem gitu ya, sudah kata majemuk. Dan anak-anak juga sudah bisa mewakili lebih dari satu orang majemuk gitu ya. Berarti kalau misalkan banyak anak-anak, ya ini sudah salah, sudah kata-kata yang mubazir gitu ya. Oh, berarti ambil banyak anak atau anak-anak aja. Nah, tipe-tipe seperti ini kalau di apa? Di buku EYD biasanya juga yang dibahas seperti itu gitu ya, ejaan yang disempurnakan. Coba nanti sambil dilihat itu terusan kata-kata yang sama diulang itu juga mubazir. Misalkan kata dan sekaligus gitu ya. Dan sekaligus, dan itu juga sekaligus gitu ya. Sudah mewakili 2 syarat gitu kan. Jadi itu satu aja gitu. Terusan misalkan tadi kayak beberapa macam cara gitu. Beberapa kan sudah lebih dari satu, macam cara juga lebih dari satu. Itu jadi kata mubazir. Jadi latihan soal juga penting. Jadi cari latihan soal beserta jawabannya. Jadi ngerjain dulu, mengerjakan soal yang ada tanpa buka jawabannya, habis itu cross check ulang itu juga bisa jadi cara untuk belajar secara trial and error gitu ya. Dicoba kalau salah, oh yang benar begini. Gitu sih. Ya, terima kasih kakak-kakak pertanyaannya. Mungkin nanti bisa sambil sekarang informasi itu tersebar di mana-mana ya. Buka internet, bagaimana cara membedakan kalimat efektif. Itu di internet langsung keluar banyak. Bisakan diri untuk mencari, jadi memaksimalkan mencari informasi di pemanfaatan smartphone secara maksimal, terutama untuk proses belajar gitu. Gitu sih Kak. Jadi, nanti bisa sambil belajar buka IYD-nya ya, sambil dibuka lagi buku bahasa Indonesianya dibuka lagi untuk latihan. Gitu. Oke? Gitu ya Kak Rainggo. Gitu ya Kak Rainggo. Tuh. Oke. Masih sekitar 14 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo kakak-kakak yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan mumpung bisa kita Zoom meeting ya, mumpung bisa masuk dan bisa diskusi sama Kak Jenny. Silakan yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan di Zoom group chat. Kalau tidak ada yang ditanyakan nanti closing statement aja dari Kak Jenny buat apa sih yang perlu ditekankan dalam TIU pembahasan pada malam hari ini. Terus kita bisa langsung close aja karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya di kolom chat juga sudah dijawab oleh semua oleh Kak Jenny dan juga untuk yang menghidupkan mikrofon juga sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Boleh silakan Kak Jenny untuk penutupnya gimana nih tipsnya biar TIU ini kita bisa berhasil dan sukses buat menghadapi tes selanjutnya. Oke, untuk yang terakhir gitu ya, bukan yang terakhir ya. Jadi statementnya yaitu kita sering merasa banyak istilah asing saat mengerjakan tes verbal. Padahal sebenarnya sebagian besar itu sudah ada gitu, sudah ada di buku panduan, sudah ada di bahkan di buku-buku panduan latihan-latihan soal juga sudah banyak gitu ya. Kesulitan dalam menghafal juga mungkin jadi masalah gitu ya. Dan
mungkin waktu teman-teman untuk belajar juga sedikit mungkin ya. Mungkin dari saya adalah memaksimalkan proses pembelajaran secara efektif. Yaitu apa? Pertama, saya ulang lagi, banyak-banyaklah eh, mem- banyak-banyaklah membaca. Mau membaca artikel silakan, mau membaca buku silakan. Intinya pastikan diri setiap hari itu ada eh, pembedahan kata. Dan jadi saya tadi sedikit terfikirkan bahwa buat target pada sendiri dalam satu hari itu kita harus belajar apa. Setiap hari itu hasil apa yang sudah kita dapatkan gitu ya. Mungkin dari pagi untuk di malam hari lah gitu ya. Malam hari jadikan evaluasi, hari ini saya sudah berapa, sudah belajar apa, ilmu apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini. Jangan sampai waktu terus berjalan, tapi proses yang kita lalui itu ternyata tidak meningkatkan apa ya, istilahnya meningkatkan ilmu kita gitu, tidak meningkatkan kalau dalam belajar ini tidak meningkatkan pembendaharaan kata berarti harus segera dievaluasi dan diberikan gitu ya. Oke, saran saya itu satu, intinya banyak-banyak latihan soal karena siapa tahu kebanyakan soal luar di tes CPNS adalah soal-soal yang sebenarnya sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah perbanyak kendaraan kata dengan membaca. Terus yang terakhir adalah jika memang ada waktu dan harus disediakan waktu, itu silakan dihafal dan evaluasi kesalahan apa hari ini biar nanti ketika ketika mengikuti tes CPNS itu kesalahannya tidak terulang lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Kak Yunita. Oke, Langsung saya siap. tutup saja. Oke, Saya makasih ucapkan banget terima ya Kak kasih. Jenny buat kebersamaannya di malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai ketemu lagi di besok ya pertemuan 6 ya Kak Jenny ya. Dan jangan lupa yang diklik Iya. yang pertemuan link pertemuan 6. Oke, thank you buat kebersamaannya. Good luck for you. Dan menjawab pertanyaan yang masuk bagi teman-teman yang sudah beli aplikasi dan belum masuk email bisa segera WA saya Japri. Kemudian untuk info juga untuk teman-teman yang kemarin tanya mau daftar P3K atau CPNS itu terserah Anda, formasi yang memang betul-betul menguntungkan bagi Anda mau yang masuk kemana seperti itu. Jadi perbedaannya hanya di akhirnya saja untuk P3K dan CPNS sama-sama, gajinya sama, kemudian golongannya juga sama dan sebagainya. Jadi untuk overall untuk teman-teman nggak usah bingung masuk yang mana, yang penting mana-mana yang memang membuat Anda itu lebih diuntungkan gitu dan sesuai. Oke, tadi lost sinyal Mbak Jenny sebentar. Oke, thank you buat kebersamaannya. Bagi teman-teman yang nanti ada pertanyaan bisa langsung japri Kak Jenny ataupun saya. Dan udah berakhir ya Kak Jenny, sampai ketemu besok malam ya. Oke, jaga kesehatan, Ya, keep stay healthy, makasih. tetap ingat pesan ibu, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Oke, saya akhiri. Thank you banget buat kebersamaannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.